Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Video ini akan tayang hari Jumat pagi, insya Allah waktu Indonesia. Jadi yang sholat Jumat jangan lupa sholat Jumat nanti ya. Tapi juga tetap harus prokes, karena kan situasi belum aman 100% betul. Nah, kali ini langsung aja gua mau preview pertandingan hari Minggu sore waktu Belanda. Super Sunday ini judulnya Super Sunday. Jam berapa nih ya waktu sini? Itu jam 17.30, setengah 6. Jadi di Indonesia jam berapa? Setengah 12 malam ya. Jadi nanti akan selesai Senin dini hari. Wah, cukup seru juga pertandingan, apalagi yaitu adalah Chelsea menghadapi Manchester United. Pertandingan yang menurut gue ini akan jadi laga super berat ya. Ringan amatiran ala gue. Kenapa? Simple, satu hal sih. Gua secara pribadi melihat Chelsea ini adalah kandidat terkuat untuk juara Liga Inggris musim kompetisi ini ya. Ini gua berusaha untuk objektif. Memang ada banyak calon ya, Manchester City, Liverpool, tiga tim inilah. Tapi gua melihat Chelsea ini di tangan Thomas Tuchel, dan juga bagaimana kesiapan skuadnya, bagaimana kedalaman skuadnya, bagaimana perjalanannya sampai dengan saat ini, hampir memasuki bulan Desember ini, cukup lancar, cukup menakutkan bahkan ya Chelsea. Di Liga Inggris menduduki peringkat pertama, beda 3 poin dengan Manchester City. So far mereka ini telah memasukkan 30 gol atau terbaik kedua di bawah Liverpool ya. Liverpool 35 gol. Sementara Chelsea ini baru kebobolan 4 gol dari 12 laga. Ini menurut gue sangat luar biasa. Jadi so far ini gue ngelihat Chelsea, mereka cukup sangat berimbang antara penyerangan dan juga bertahan ya. Artinya mereka cukup tajam di depan, cukup produktif. Tapi di lini belakang mereka juga cukup cukup akurat. Bukan cukup akurat ya, cukup baik ya dalam menjaga lini belakangnya. Kalau gue melihat ya, bahkan di daftar pencetak gol terbanyak sampai dengan saat ini tuh tidak ada pemain Chelsea di top 4 atau top 5 ya. Ini kan artinya apa? Artinya hampir seluruh pemain Chelsea ini mampu mencetak gol. Ini kan cukup luar biasa. Bahkan kalau gue lihat sekarang ini top skornya adalah seorang Reece James dengan 4 gol. Ini kan cukup cukup luar biasa begitu ya. Assist pun juga demikian. Reece James 4 assist. Ini kalau sampai seperti ini maka gue bisa bilang itu tadi ya, hampir seluruh pemain Chelsea ini bisa memainkan sepak bola menyerang, bisa menjadi provider untuk gol, bahkan bisa juga untuk mengeksekusi peluang-peluang tersebut menjadi gol ya. Ini kan betul-betul sangat menakutkan. Dan kalau gue ngelihat juga pertandingan terakhir Chelsea ya, gue coba singkirkan sedikit nih, nanti akan gue bahas sedikit pertandingan terakhir menghadapi Juventus ya. Tapi di pertandingan Liga ini kan juga cukup luar biasa begitu ya. Mereka sempat memang betul ditahan 1-1 oleh Burnley ketika saat itu, kalau tidak salah memang kalau gue ngelihat Chelsea ini bermain cukup buruk secara berjamaah kebetulan ya. Tapi itu saja mereka tetap bisa memberikan perlawanan, tetap bisa berusaha untuk menghasilkan gol dari banyak variasi dan juga permainan yang selalu dicoba untuk dapat menembus pertahanan dari Burnley. Cuman Burnley akhirnya dapat momentum di akhir-akhir babak kedua kalau tidak salah, akhirnya 1-1 ya. Tapi memang pada saat itu gol kedua memang jadi krusial di pertandingan tersebut, dan Burnley betul-betul bertahan sangat rapat. Nah, ini kuncinya, bertahan sangat rapat. Di pertandingan-pertandingan lain maka menghancurkan Norwich City 7-0, menghancurkan Southampton juga ya 3-1, padahal pada saat itu juga cukup seru juga pertandingannya. Jadi menurut gua Chelsea ini berbahaya, itu dia. Ini pertandingan berbahaya. Sekali lagi ini pertandingan berbahaya. Dan di Stamford Bridge ini kalau gua ngelihat Chelsea pernah kalah sekali memang betul ketika menghadapi Manchester City. Tapi jangan lupa ketika menghadapi Manchester City pada saat itu memang betul ya Manchester City membuat gol. Tapi golnya itu kan juga kalau diingat kan ya agak sedikit gue nggak mau bilang beruntung, tapi prosesnya agak kurang kurang enak untuk diikutin. Tapi Indian gue setuju, itu memang sebuah gol. Dan kalau gue ngelihat juga dari statistiknya,
pada saat itu memang Chelsea memang bermain buruk karena sekali lagi Manchester City mampu meredam agresivitas dari banyak pemain Chelsea, sehingga pemain Chelsea di babak pertama itu sangat melempem ya. Di babak kedua baru mereka agak sedikit bisa bangkit. Itu saja tetap masih dalam tekanan atau penguasaan bola dari Manchester City. Tapi again, kalau kita melihat fakta di paling tidak 3, 4, 5 pertandingan terakhir dari Chelsea, ini cukup menakutkan. Bahkan di pertandingan terakhir, nah ini baru kita bahas ya, ketika menghadapi Juventus, itu juga bagaimana Chelsea menyerang ini cukup berbahaya dan cukup menakutkan ya. Ada satu sisi kalau gua ngelihat itu adalah dari sisi sebelah kanan, Reece James. Ini memang betul jadi sepertinya sisi kekuatan dari Chelsea saat ini. Paling tidak dari partai yang gue lihat ketika menghadapi Juventus ya. Dimana selain 2 gol yang bermula dari bola mati, which is adalah corner, tapi bagaimana tusukan-tusukan Reece James yang berani meringsek masuk sampai dengan kotak penalti yang sering sekali diacuhkan dalam tanda kutip oleh pemain-pemain Juventus ini, mampu dimanfaatkan oleh seorang Reece James untuk membobol gawang Szczesny. Dan ini menurut gue akan jadi titik yang cukup berbahaya bagi Manchester United, di mana nanti ketika pertandingan tersebut besar kemungkinan Luke Shaw belum bisa main. Kalaupun bermain, ini juga tetap berbahaya. Kenapa? Karena Luke Shaw dalam beberapa pertandingan terakhir masih jauh di bawah penampilan terbaiknya bersama Manchester United musim lalu kalau kita bandingkan, dan juga penampilannya bersama timnas Inggris. Jadi belum bangkit. Sementara seorang Alex Telles, kita ketahui atau menurut gua dengan amatiran punya kemampuan defensif yang tidak sebagus Luke Shaw ketika Luke Shaw bermain dengan peaknya dia ya. Ketika melawan Villarreal kemarin juga sisi kiri kita cukup sering bocor dari serangan-serangan Villarreal, dan menghadapi pemain-pemain tipikal Reece James seperti ini kan bisa jadi sesuatu yang cukup berbahaya. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Gua pikir dengan skuad yang cukup timpang karena Harry Maguire tidak bisa dimainkan, pun juga Alex Telles ya kan, juga ada pemain-pemain lain seperti Rafael Varane belum bisa bermain, Edinson Cavani pun juga demikian, Mason Greenwood pun juga demikian. Ini memaksa nantinya seorang manajer interim ini ya, Michael Carrick harus berpikir keras. Dan bukan tidak mungkin Manchester United akan bermain lebih defensif, kurang lebih seperti yang kita saksikan ketika menghadapi Villarreal, dan bukan tidak mungkin akan lebih rapat lagi. Which is buat gue sih masuk akal, karena again berkaca di 2 penampilan kita ketika menghadapi Liverpool dan juga ketika menghadapi Manchester City. Ketika menghadapi Liverpool jelas kita berusaha atau ingin bermain dengan secara terbuka dan agresif. Yang ada kita justru acak-acak sama Liverpool. Pun juga ketika menghadapi Manchester City, kita berusaha untuk tampil defensif tapi tidak rapi. Akibatnya apa? Ya keteteran di sana sini juga. Sisi sebelah kanan kita pada saat itu kalau gue ingat cukup sering sekali ditembus oleh seorang Foden ya. Pun juga sisi tengah dan juga sisi kanan. Jadi tidak terorganisir dengan baik, walaupun kita pakemnya pada saat itu memang lebih cenderung untuk bertahan dengan memainkan 5 back. Nah, bagaimana pertandingan besok? Apakah kita akan memainkan 3 back atau bahkan 5 back juga? Menurut gua sepertinya Michael Carrick Michael Carrick akan kembali lagi ke pakem 4-2-3-1. David De Gea di kiper, sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly yang akan bermain kali ini karena ya tidak ada pilihan lain. Victor Lindelof akan jadi pairnya di lini belakang ya, di center back. Lalu di sebelah kiri ya seorang Alex Telles. Gelandang di tengah Scott McTominay sepertinya akan berpivot lagi dengan seorang Fred yang tampil cukup baik ketika menghadapi Villarreal. Gua harap sih mampu juga tampil kurang lebih seperti itu ketika menghadapi Chelsea, di mana Chelsea juga tim yang cukup bermain agresif dan juga bermain cepat. Nah, daya pressing dari seorang Fred ini mudah-mudahan bisa ya memutus serangan dari para pemain Chelsea. Lalu di sebelah kanan, gue pikir seorang Jadon Sancho yang tampil cukup bagus ketika menghadapi Villarreal bisa diberikan waktu lagi. Di sebelah kiri, mungkin gue pikir seorang Marcus Rashford lagi akan diberikan tempat, dan ujung tombak Ronaldo. Bagaimana gelandang tengah ya atau AMC? Apakah akan diberikan kembali kepada Donny van de Beek? Feeling gue sih kali ini akan diberikan ke seorang Bruno Fernandes ya, bisa jadi. Karena apa? Ya Bruno Fernandes salah seorang pemain yang kreatif,
punya visi yang bagus, punya umpan-umpan jarak jauh yang cukup bagus juga, dan daya jelajahnya juga oke, coveringnya juga bagus. Karena bukan tidak mungkin pertandingan besok itu akan lebih mengandalkan kecepatan, terutama bagi Manchester United dalam membangun serangan balik, karena itulah salah satu kunci bagaimana Manchester United kalau ingin membuat gol ya. Karena ya susah, gue pikir sangat susah kalau Manchester United mengajak Chelsea itu untuk bermain terbuka ya, bisa jadi justru bumerang. Ada satu fakta terakhir sebelum gue akhirin ini, bahwasannya Chelsea ini mencetak gol di babak pertama dan juga babak kedua nih kurang lebih presentasinya 50%. Jadi Chelsea ini cukup merata dan berbahaya di dua babak. Sementara Manchester United seperti yang gue bilang sebelumnya, baru 2 pertandingan di 8 pertandingan terakhir mampu clean sheet di babak pertama. Jadi menurut gue babak pertama itu kunci bagi Manchester United, paling tidak secara mental ya. Kalau mereka mampu menahan clean sheet, artinya tidak kebobolan ketika menghadapi Chelsea, itu sudah bagus. Kuncinya apa? Bermain fokus, bermain disiplin, bermain rapi. 3 ini kuncinya. Soal perkiraan hasil, ya buat gue berusaha realistis. Kalau Manchester United berhasil seri saja, itu sudah berasa kemenangan. Karena memang ya Chelsea ini di tangan Tuchel dari musim lalu ya, dan juga musim ini itu sudah benar-benar sudah benar-benar rapi, sudah benar-benar mengerikan. Yang gue harapin ya pemain tampil fight, pemain tampil fokus dengan determinasi tinggi. Ya the rest kita lihat, semoga ada keberuntungan bagi tim Manchester United yang selalu gue bela. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Again, jangan lupa sholat Jumat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.